kepada ya Alfiansah Komeng yang kita kenal dengan Komeng. Lagi viral, pertama viralnya kan soal apa namanya? Soal Ya, gambarnya ya, ya, fotonya ya. ya, Yang tidak fotonya ya. biasa-biasa, yang anti Tuh. mainstream lah ya. Ya, anti mainstream ya. Nah, ini artinya kalau itu ada di dalam kertas suara, itu resmi di kertas suara, berarti apa? Artinya ini boleh kan begitu ya? Boleh. Nah, mungkin dari sisi diferensiasi, dari sisi branding bahkan mungkin keunikannya itu menjadi menarik bagi calon pemilih dan sekaligus dia kan juga menampilkan terus nama Komengnya kan begitu ya, sehingga ini Ya. sudah dikenal oleh publik. Sudah namanya dikenal, kemudian dia punya punya foto atau gambar yang unik, mungkin ini juga memudahkan komunikasi kepada calon-calon pemilihnya. Carilah pokoknya yang gambarnya beda, misalnya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Wal- dengan saya, Kawian, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pernah belajar ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran Bandung dengan dosen kebanggaan Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Estos SHMSI, luar biasa. Nah, saya juga pernah menjadi anggota komisi penyiaran Indonesia. Jadi masih tertarik dengan isu-isu komunikasi. Nah, eh, Pak Dada apa kabar? Alhamdulillah Bang Kawian ya, ini juga salah satu Alhamdulillah. murid kebanggaan saya ini. Ya, Wah sekarang sudah ini jadi rekan, bukan lagi murid. iya. Oke, saya sudah dengan Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SOS SHMSI. Gelarnya cukup banyak ya. Beliau adalah pakar ilmu komunikasi, Dekan Fikom Universitas Pajajaran Bandung, dan juga Ketua Umum ISKI Pusat, Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, Pak Dadang, pasca pencoblosan pemilu 2024, 14 Februari lalu, sekarang hari ini orang sedang fokus pada hasil quick count di samping memang menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini di tengah-tengah orang pada konsentrasi mengenai quick count, ada yang menarik nih viral di media, seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau senator ya dari daerah pemilihan Jawa Barat viral nih, namanya Alfiansah Komeng atau yang dikenal dengan panggilan Komeng. Nah, ini sepertinya menarik nih. Apa komentar Dadang sebagai pakar ilmu komunikasi? Oke, baik, terima kasih. Ya, betul di tengah hiruk pikuk pemilu saat ini, khususnya pilpres kan ya. Memang pilpres ini kan yang paling hit begitu ya di dalam konteks pemilu. Bahkan mungkin pileg ya, termasuk juga DPD ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan porsi yang cukup ya di media, terutama media mainstream. Bahkan di media sosial juga begitu, sehingga barangkali disitulah para calon ya, calon legislatif, DPR, DPRD maupun DPD ini memang harus mencari cara yang sangat kuat ya untuk menarik elektoral dari para calon pemilih itu kan begitu. Nah, kalau yang langsung pada to the point ya kepada ya Alfiansah Komeng yang kita kenal dengan Komeng lagi viral, pertama viralnya kan soal apa namanya? Soal Ya, gambarnya ya, ya, fotonya ya. ya, Yang tidak fotonya ya. biasa-biasa, yang anti Tuh. mainstream lah ya. Ya, anti mainstream ya. Nah, ini artinya kalau itu ada di dalam kertas suara, itu resmi di kertas suara, berarti apa? Artinya ini boleh kan begitu ya? Boleh. Nah, mungkin dari sisi diferensiasi, dari sisi branding bahkan mungkin keunikannya itu menjadi menarik bagi calon pemilih dan sekaligus dia kan juga menampilkan terus nama Komengnya kan begitu ya, sehingga ini Ya. sudah dikenal oleh publik. Sudah namanya dikenal, kemudian dia punya punya foto atau gambar yang unik, mungkin ini juga memudahkan komunikasi kepada calon-calon pemilihnya.
carilah pokoknya yang gambarnya beda, misalnya kan begitu. Nah, ini Ya, salah satu strategi. Tetapi itu juga harus didukung oleh banyak hal. Kalau kemudian siapapun itu, termasuk juga Komeng, untuk mendapatkan perhatian, perhatian tidak hanya intensi dalam kognisi gitu ya, tetapi secara nyata itu di dalam elektoralnya, di dalam pemilihnya, dalam memilihnya kan begitu ya. Tapi bagi saya di tengah masyarakat yang masih di Indonesia kan masih populis ya, populis, maka itu bisa jadi penting menjadi salah satu umpan yang baik begitu ya bagi masyarakat. Dan saya tanpa mendahului di beberapa tempat di Jawa Barat itu mendapatkan perhatian juga. Jadi tidak ya, hanya viral gambarnya, ya, tapi juga elektoralnya ya, lumayan. Nah, artinya ya, populisme ini masih menjadi bagian dari masyarakat kita. ya. Seperti yang kita baca di media ya, media online itu sampai hari Kamis eh, 15 eh, Februari, 1 hari setelah pencoblosan, dia sudah mengantongi suara 193.000 lebih gitu. Ya. Unggul lah untuk sementara teratas itu. Nah, mungkin jadi kalau memang nama Pak Dadang, memang nama sudah begitu memasyarakat dengan Komeng Pak ya. Iya, betul sudah memasyarakat. Bahkan misalnya begini, di lingkungan terdekat saya ya di masyarakat maksud saya, di lingkungan rumah, kemudian di kampus kebetulan juga ngobrol-ngobrol akhirnya kan bilang begini, ah ini khususnya DPD ya. Banyak yang tidak dikenal. Tidak hanya DPD sih sebelumnya di beberapa kasus di legislatif, akhirnya yang diketahui saja yang dikenal gitu kan. Nah, yang dikenal itu Komeng itu kan begitu dan saya kira Komeng juga track recordnya adalah artinya tidak negatif gitu ya. Ya, Track ya, recordnya tidak negatif. Karena kan kalau dikenal tapi negatif atau nah ini Kang Kampian kan gini ya. Kita kan ada panggung ya. ya, Panggung walaupun dia terkenal tapi sering ya, ya, memainkan sesuatu yang protagonis ya. Sorry ya. antagonis gitu ya. Itu ke bawah loh ke masyarakat. Oh, Misalnya ya, saya ya, sering main film terus jadi penjahat terus ya begitu ya itu kadang-kadang di masyarakatnya oh dia mah main film tapi jadi jahat terus begitu ya nah ya, mungkin ya. Komeng tadi lucu juga juga beberapa programnya juga di Menghibur ya. iya menghibur menghibur nah Ya, juga sebelumnya ada Oni juga kan di Jawa Barat itu mungkin ini juga sosok yang menggantikan Oni juga gitu karena Oni kan kalau tidak salah sekarang kan nggak mencalonkan ya jadi Oni dulu termasuk yang terpilih, Komeng dari sisi segmentasi mungkin masuk juga menggantikan ya. Oni gitu ya. Ya, jadi perlu digarisbawahi juga, Pak. Jadi bahwa kalaupun misalnya dia itu terkenal, populer, kalau punya atau menyandang isu atau negatif, belum tentu begitu ya, belum tentu dapat meraih apa namanya, perhatian publik juga ya, dukungan ya. Betul. Nah, itu yang disebut dengan modal sosial kan ya. Jadi modal sosial itu adalah modal yang dipersepsikan. Kalau dalam konteks komunikasi kan kita begitu. Persepsinya positif atau negatif. Jadi Ya, dikenal dengan persepsi positif kan begitu ya. Dikenal persepsi positif atau dikenal tidak mempunyai persepsi negatif. Saya kira itu penting ya. ya. Nah, ini modal sosial yang bisa dikonversi menjadi keuntungan elektoral. Oke, Pak Dadang, tentu saja kita tidak boleh mendahului hasil resmi KPU nanti ya. Cuma mungkin Hmm. eh, ini mumpung masih dalam proses, barangkali Pak Dadang sebagai pakar ilmu komunikasi yang juga orang Jawa Barat sangat asli gitu, bisa memberikan masukan ke Komeng nanti kalau dia terpilih apa yang harus dia lakukan gitu. Biar tentu beda ya panggung hiburan sama panggung senator kan beda. Mm-mm, mm. Ya, tentu ini amanah gitu ya. Jadi dengan suara yang terbanyak dari masyarakat Jawa Barat misalnya ya nanti ini kan kita belum tahu ya Ya, siapapun itu bahwa yang bersangkutan kan sudah mencoba untuk apa namanya menyerahkan ya mewakafkan dirinya waktunya untuk masyarakat dengan berani dan mau saya kira berani dan maunya ini kita hargai nah tinggal setelah terpilih apa yang bisa dilakukan bagi masyarakat Jawa Barat lah intinya begini
tidak hanya di dulang elektoralnya saja begitu, tapi setelah mendapatkan intensi, mendapatkan apresiasi dari masyarakat, ya sewajarnya lah memberikan apresiasi juga kepada masyarakat yang telah memilihnya begitu. Saya kira itu penting buat Ya. komunitas. Saya yakin siapapun kalau niatnya memang baik begitu ya, mudah-mudahan kita dorong juga lah, kita doakan juga siapapun yang terpilih juga bisa Ya. menjalankan amanahnya sebaik-baiknya. Pada pencalegan, apakah itu DPD, apakah legislatif kan sebenarnya bagaimana dia mengenal atau dikenal masyarakat, kemudian dipilih. Gitu. Nah, kalau orang-orang seperti public figure, seperti Komeng dan artis lainnya sebenarnya bisa melakukan kampanye dengan biaya yang lebih murah ya, karena memang dia sudah punya cukup modal sosial. Bagaimana dari sudut ilmu komunikasi pada Danang? Betul, saya kira kan kita juga bicara soal apa ya, kita kenal etos, patos, logos itu dalam konteks komunikasinya ya, gitu. Jadi etos itu bagaimana dia mempunyai atau berperilaku baik, etika, etis, sopan, santun, patos itu berempati kan begitu ya. Kemudian logos itu mempunyai niat, mempunyai aspek substansi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tapi kredibilitas seorang komunikator atau modal yang tadi saya katakan modal yang sudah ada, termasuk modal sosial, kepopuleran itu menjadi modal yang tidak bisa diabaikan, gitu ya. Karena tadi dalam konteks pemilih yang masih sebagian, bahkan mungkin sebagian besar populis, popularitas itu menjadi sangat penting dengan catatan bahwa popularitasnya itu popularitas yang bagus. Misalnya gini, dia terkenal, tapi terkenalnya negatif. Misalnya ya persepsinya negatif ya. Misalnya entah dia pernah ada kasus korupsi kah atau apakah dia mencalon gitu ya, atau bahkan ada masalah-masalah sosial ya, masalah sosial, masalah di rumah tangganya, masalah di kantornya, masalah di partainya, mungkin ya, yang kemudian juga viral dan sebagainya, ini bisa eh, tidak memperkuat, malah jadi persepsi Ya, negatif. Dan ya, kalau persepsi ya. negatif kan tidak bisa diterima. Nah, kalau bicara seperti yang tadi Pak Dadang sampaikan, jadi di sini peran media sosial penting sekali, Pak. Ya, jadi apakah kita akan menjadi suka atau sebaliknya itu referensinya bisa dari media sosial, Pak Dadang. Gimana, Pak? Ya, sama. Jadi tadi kan modal sosial udah punya, popularitas sudah punya. Bukan berarti bahwa tanpa bantuan yang lain ya, struktur tim sukses, kemudian menggunakan media-media yang lain kan begitu. Bahkan kita lihat juga kan ada beberapa artis, para pesohor yang kemudian sambil dia berkampanye gitu, dia masih tampil di televisi kan begitu Ya, ya. Dan bahkan saling dimention kan begitu. Oh, kamu ya, lagi nyalon ya di mana? nah, Sehingga masyarakat yang tidak tahu pun, oh, dia lagi nyalon ya ya, gitu. Sehingga ya, akhirnya itu bagian dari mention politik begitu ya, dengan memanfaatkan media yang ada. Nah, tentu media sosial kan cerita lain gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan apa secara komplement dengan media mainstream yang selama ini menjadi basis dia maupun dengan tim sukses atau strategi kampanye yang lainnya. Ada yang menarik Kang Kawian. Jadi begini, ya, di samping popularitas ya, ini hasil ada mahasiswa kami yang baru selesai S3 lulus nih, itu membahas tentang terpilihnya, saya nggak sebutin daerahnya ya, di suatu daerah di Indonesia, ini DPD yang tahun lalu, periode periode yang lalu. Itu yang terpilihnya itu relatif ya, kalau kata masyarakat saya tanya, memang satu ada yang dikenal, tapi tampil di apa posenya itu pose cantik gitu, ya, pose cantik. ya, Jadi jangan mengabaikan kecantikan. Kecantikan tuh nggak mesti cantik banget, tapi menarik gitu ya. Cantik, cakep, terus ya menarik. Itu kadang-kadang juga menjadi intensi tersendiri. Dan kebetulan saja kalau kalau secara umum, oh ternyata yang terpilih adalah maaf ya bahasanya ini nggak apa ya nggak bermaksud ini. Kebetulan aja saya lihat umumnya oh ini cantik-cantik gitu. Jangan-jangan gitu ya orang memilih itu karena hal-hal yang sifatnya nuansa tampak luar gitu atau yang dikenal keindahan secara dan sebagainya. Ya, keindahan. Iya tadi kan kebaikan, keindahan yang tampak luar gitu. Bisa jadi nggak dilihat lagi programnya gitu ya. ya, Atau misalnya incumbent, ya bukan hanya incumbent ya, yang newcomer juga, kalau ternyata tadi sudah punya modal sosial ditambah dengan kebaikan sosial. Modal sosial itu dikenal,
tapi kemudian juga dikenalnya baik dan dia melakukan banyak kebaikan gitu ya. Misalnya sebelumnya dia punya apa ya institusi sosial yang bergerak di bidang sosial lah gitu ya. Misalnya yatim piatu, dia biasa memang memberikan kebaikan kepada banyak orang, tidak karena mau mencalonkan begitu ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya dari mulut ke mulut. Oh iya, dia pernah membantu saya. Oh iya, dia memang mempunyai ini. Nah, itu menjadi modal-modal lain ya, gitu ya. Tadi popularitas, modal sosialnya, kemudian juga kebaikan sosialnya, kesalehan bahkan kesalehan sosialnya itu menjadi modal penting bagi seseorang. Nah, kalau ini tidak ada, paling enggak dia terkenal tidak negatif aja. Itu di 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 antara pilihan yang tidak dikenal oleh para pemilih, mungkin itu peluang dipilih lebih besar karena dia sudah terkenal, gitu ya. Ya. Apalagi yang lainnya nggak dikenal, ini saya nggak tahu yang lainnya siapa. Ya udah ini aja, Nah gitu ini ya. kasus Komeng ini memungkinkan nggak diduplikasi oleh orang-orang lain, terutama kalangan artis untuk model kampanye seperti ini, Pak Dadang? Oh sangat mungkin, bukan hanya oleh artis lagi gitu ya, tapi mungkin public figure yang lain ya, public figure yang lain untuk dirubrikasi begitu ya. Nah oleh karena ini challenge nih bagi yang bukan public figure, belum menjadi public figure, itu harus mempunyai effort yang lebih gitu ya dari yang sudah kita hadapi. Tapi sebetulnya tidak hanya di DPD ya, tapi juga di legislatif, bahkan di Pilpres. Saya kira itu juga penting ya gitu. Makanya di dalam konteks pemilu, seperti kita sudah ketahui, ini kan lebih pada psychological and information warfare. Jadi perang persepsi gitu ya dengan narasi-narasi dan pesan-pesan komunikasi politik yang ada, di mana keterkenalannya secara positif, kebaikannya secara positif, bahkan aspek-aspek individu, dia pintar, dia tegas, dia apa merakyat, dia apa segala macam itu kan yang selalu ditawarkan, di endorse kan begitu ya, dan juga bukan hanya di endorse oleh dirinya, lebih-lebih lagi di endorse oleh para pendukungnya. Oke, mungkin terakhir Pak Dadang mungkin bisa lah memberi tips atau strategi komunikasi ya sebagai pakar dan sebagai praktisi komunikasi, kunci orang berkomunikasi terutama kepada public figure yang ingin berkonsentrasi di politik dan sebagainya. Iya, eh, saya saya kira gini ya, karena saya juga belum pernah menjadi legislatif, walaupun saya tahu secara teori, secara konsep gitu ya, belum tentu juga kepilih kan, begitu ya. Tapi paling tidak memang harus serius aja, serius untuk bahkan tidak juga tidak tiba-tiba begitu ya. Jadi kalau sudah punya modal, optimalkan modalnya. Kalau belum punya modal, maka pupuklah jauh-jauh hari, begitu ya, jauh-jauh hari sehingga pada saatnya itu tidak mengeluarkan modal yang besar, kan begitu kan? Tidak dikenal, ujuk-ujuk, tidak rencana, pasti modalnya akan lebih besar, gitu kan ya? Atau memang ya modal nekat. Kalau modal nekat ya kepilih syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi tentu kalau ingin terpilih dalam konteks komunikasi, secara teori all perform by means of communication, bahasanya begitu. Performa, keterpilihan, kesukaan bahkan ketidaksukaan itu diperformkan oleh komunikasi. Paling tidak itu yang menurut Gabriel Almond dikatakan all perform by means of communication. Semua proses komunikasi, khususnya komunikasi politik itu diperformkan oleh komunikasi. Orang Bandung bilang, hadeku omong, goreng ku omong, hadeku basa, goreng ku basa. Bagusnya seseorang itu karena bahasanya, karena komunikasinya. Komunikasinya jelek, walaupun orangnya baik, tidak bisa dikomunikasikan, belum tentu dijual. Itulah pentingnya komunikasi. Itulah pentingnya Kang Kawian, pentingnya ilmu komunikasi, dan makanya banyak para caleg ini, termasuk teman-teman di paslon 01, 02, 03, tidak sedikit ahli komunikasi di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang Ahmad Hidayat eh, atas obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hari ini kalau saya mengangkat tema mengenai Komeng sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, ini kan kita lihat, kita bahas dari sudut ilmu komunikasi, Pak. Karena memang hari-hari ini lagi viral. Eh, apa namanya, berhasil mencuri perhatian di tengah orang lagi konsentrasi mengenai quick count capres, ya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita Hmm. semuanya. Terima kasih Pak Dadang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komunikasi. Ya, ini Salam sudah lagi nih. komunikasi. Tidak ada lagi belak-belakan. Oke. Ini salam komunikasi dari dulu Ya, seperti ya ini. Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.